Halo wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok CDA yang berisi 3 orang. Saya sendiri Diana Simpatika, yaitu rekan saya pertama, Bunga Ramadhani Wijaya, dan rekan saya yang kedua. Saya Risma Mayasari. Kami akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Sebelumnya, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat atau rumah tangga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dari skala tertentu, yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, lalu yang kelima atau yang terakhir, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. konsep pendapatan nasional yang pertama, produk nasional bruto (PNB) atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Rumusnya yang pertama, PNB sama dengan pendapatan WNA di DN plus WNI di LN. Yang kedua, PNB sama dengan PDB plus pendapatan WNI di LN plus WNA di DN. Yang ketiga, PNB sama dengan PDB dikurang pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Yang kedua, ada produk nasional neto (PNN) atau unit nasional product, merupakan hasil dari nilai PNB yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Yang pertama, inti dari PNN merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Yang kedua, tujuan dari PNN adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Rumusnya adalah PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Pendapatan nasional neto atau net nasional (NNP) menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Lalu yang keempat ada produk domestik bruto, yaitu nilai total barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara, baik oleh warga negara sendiri maupun oleh warga negara asing. Rumusnya adalah PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Lalu yang kelima ada PI, yaitu pendapatan perseorangan. Adalah total pendapatan yang diterima oleh individu dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang tidak diperoleh dari hasil kerja langsung seperti bantuan sosial, pensiun, dan beasiswa. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perusahaan lalu ditambah transfer payment. Kemudian yang keenam dan yang terakhir adalah pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Adalah pendapatan yang siap digunakan untuk dikonsumsi dan ditabung setelah dikurangi pajak langsung seperti pajak penghasilan. Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Untuk menghitungnya menggunakan 3 pendekatan utama dan 1 peran tambahan, yaitu yang pertama pendekatan produksi. Sebelumnya, apa sih pendekatan produksi itu? Pendekatan produksi yaitu menghitung nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai sektor ekonomi dalam 1 tahun. Contoh rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan nilai produksi akhir dikurang nilai antara. Contoh sektor ekonomi yaitu pertanian, jasa, industri, transportasi, keuangan, dan lain-lain. Contoh perhitungannya yaitu petani seharga 1.000 triliun ditambah industri seharga 2.000 triliun ditambah jasa seharga 1.500 triliun sama dengan 4.500 triliun. Lalu yang kedua ada pendekatan pendapatan, yaitu total pendapatan yang diterima melalui faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausaha. Rumusnya adalah pendapatan nasional sama dengan upah ditambah sewa ditambah bunga dan ditambah laba.
Contoh perhitungannya, upah sama dengan 2.000 triliun. Kemudian ditambah dengan sewa seharga 500 triliun, lalu bunga seharga 300 triliun, dan laba seharga 700 triliun. Totalnya adalah 3.500 triliun. Lalu yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung total pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa akhir. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan X dikurangi M. Contoh perhitungannya yaitu C sama dengan 2.500 triliun ditambah I sama dengan 800 triliun dan ditambah G sama dengan 700 triliun, kemudian X sama dengan 500 triliun, lalu dikurangi M 300 triliun, maka menjadi 4.200 triliun. Pendapatan per kapita pengertian menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk suatu negara dalam satu tahun. Rumusnya, pendapatan per kapita sama dengan jumlah penduduk dibagi pendapatan nasional. Contoh soalnya, pendapatan nasional sama dengan 5.000 triliun, penduduk 250 juta jiwa, pendapatan per kapita 20 juta atau tahun. Pendapatan per kapita yang pertama menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, yang kedua membandingkan kemakmuran antar negara, yang ketiga dasar perencanaan kebijakan ekonomi. Kesimpulan pendekatan cara menghitung fokus utama produksi nilai barang dan jasa akhir, sektor ekonomi pendapatan, upah plus sewa plus bunga plus laba, faktor produksi, pengeluaran C plus I plus G plus X dikurang M, aktivitas ekonomi nasional per kapita, pendapatan dibagi penduduk, kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 yang Lu mau? 1, 2, 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat atau ibu rumah tangga dalam Belum, Neng. Ulang. dalam berbagai ekonomi. Salah. Biasa kan? Ya ampun, BTS-nya gimana, Risma? Barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai sektor ekonomi dalam satu tahun. Nah, video itu kocak. Yuk. Lalu yang kedua ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ialah total pendapatan yang diterima oleh Harusnya melalui. Bukan. Oke, melalui. Pendapatan per kapita adalah indikator ekonomi. Tuh kan lupa lagi, Risma. Harga apa sih? Guys, susah banget ya. Menyebutkan beberapa manfaat dari pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional. Gimana hari ini? Capek, ngantuk. Males banget